Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NIM 02191111 dari kelas Administrasi Negara Non-Reguler semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya terkait mata kuliah Etika Administrasi Publik. Yang pertama itu pengertian etika administrasi publik. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin mus, jamak atau mores, yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Dari istilah ini muncul pula istilah atau moral, tetapi artinya sudah jauh sekali dari pengertian asalnya. Moral bisa berarti semangat atau dorongan batin. Di samping itu terdapat istilah norma yang berasal dari bahasa Latin juga, yang artinya penyiku atau pengukur. Dalam bahasa Inggris, norma berarti aturan atau kaidah. Dalam kaitannya dalam perilaku manusia, norma digunakan sebagai pedoman atau haluan bagi perilaku yang seharusnya dan juga untuk menakar atau menilai sebelum ia dilakukan. Kemudian ada etika dan moral sebagai suatu sistem nilai. Pertama, dia membedakan nilai primer, sekunder, dan tersier. Pembedaan ini didasarkan pada kerangka berpikir yang menentukan usaha, angan-angan, atau kepuasan seseorang. Yang kedua, terdapat perbedaan antara nilai semu dan nilai real. Untuk nilai ini, nilai real berlaku jika orang benar-benar membenci pertikaian dan tidak menginginkan adanya pemberontakan atau pertempuran antar manusia. Sedangkan nilai semu berlaku jika seseorang berpendapat bahwa orang tidak boleh bertikai hingga mengakibatkan kematian, luka, dan kematian, tetapi ia masih bisa menerima adanya pertikaian itu sepanjang itu tidak mengakibatkan kematian. Yang ketiga, ada nilai yang terbuka dan juga nilai yang tertutup. Suatu nilai disebut terbuka bila tidak terdapat rentang waktu yang membatasinya. Dan yang keempat, pembedaan dapat digariskan untuk nilai negatif dan nilai positif. Suatu nilai negatif terjadi bila yang mendasari suatu keinginan bersifat negatif. Kebalikan dari nilai negatif yaitu ada nilai positif. Kemudian ada konsep etika administrasi publik. Sebagai suatu bidang studi, kedudukan etika administrasi publik untuk sebagian termasuk dalam ilmu administrasi dan sebagian yang lainnya tercakup dalam studi filsafat. Dengan demikian, etika administrasi publik sifatnya tidak lagi sepenuhnya empiris, seperti halnya ilmu administrasi maksud saya, melainkan bersifat normatif juga. Artinya, etika administrasi publik berusaha menentukan norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap petugas dalam melaksanakan fungsinya dan memegang jabatannya. Adapun secara substantif, bidang studi etika administrasi negara diadakan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut. Contohnya, tujuan ideal administrasi, ciri-ciri administrasi yang baik, kemudian penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada administrator, kemudian yang terakhir perbandingan bentuk-bentuk administrasi yang baik dan juga buruk. Kemudian yang selanjutnya adalah landasan etika. Yang pertama itu naturalisme. Paham ini berpendapat bahwa sistem-sistem etika dalam kesusilaan mempunyai dasar alami, yaitu pembenaran-pembenaran hanya dapat dilakukan melalui pengkajian atas fakta dan bukan atas teori-teori yang sangat metafisis. Yang kemudian ada kedua, individualisme. Immanuel Kant adalah salah seorang filsuf yang senantiasa menekankan bahwa setiap orang bertanggung jawab secara individual bagi dirinya. Kemudian yang ketiga ada hedonisme. Titik tolak pemikiran hedonisme ialah pendapat bahwa menurut kodratnya, manusia selalu mengusahakan kenikmatan, yaitu bila kebutuhan kodrati terpenuhi, orang akan memperoleh kenikmatan sepuas-puasnya. Yang keempat ada eudemonisme. Eudemonisme berasal dari kata Yunani, yaitu demon yang bisa berarti roh pengawal yang pembela utama dari ajaran. Yang kelima ada utilitarianisme, adalah pengenal kesusilaan adalah manfaat dari suatu perbuatan baik, kemujuran atau keuntungan. Ini menurut Jeremy dan juga John. Yang keenam ada idealisme. Paham ini timbul berasal dari kesadaran akan adanya lingkungan normativitas, bahwa terdapat kenyataan yang bersifat normatif, yang memberi dorongan kepada manusia untuk melakukan perbuatan. Kemudian ada permasalahan etika administrasi publik. Birokrasi berasal dari kata bureu yang berarti meja atau kantor, dan kata kratia yang berarti pemerintah. Kantor di sini bukan menunjukkan sebuah tempat, melainkan pada sebuah sistem
kerja yang berada dalam kantor tersebut. Adapun fungsi peran birokrasi pemerintah yakni untuk melaksanakan pelayanan publik, pelaksana pembangunan yang profesional, perencana, pelaksanaan, dan pengawas kebijakan atau manajemen pemerintah, dan yang keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan abdi masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik. Untuk tujuan birokrasi, yaitu sejalan dengan tujuan pemerintah, melaksanakan kegiatan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional, dan yang terakhir, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan juga koordinasi, sinkronisasi, dan lain-lain. Dan untuk perilaku tidak etis birokrasi pemerintah, contohnya ada bohong kepada publik, korupsi, kolusi, dan nepotisme, melanggar nilai-nilai, dan melanggar sumpah jabatan, mengorbankan, mengabaikan, atau merugikan kepentingan publik. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.